Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kembali lagi bersama saya Bang Faiz ya kan, atau Ustadz Gaul kalian semua tentunya di channel Ustadz Gaul Channel. Oh ya, dan kita bertemu lagi dengan Bro Ogo ya. Alhamdulillah masih sehat semua. Setelah 2 hari kita nggak bikin konten ya Bro Ogo ya. Konten. Oke guys, di video kali ini kita akan bincang-bincang sedikit masalah rezeki, tapi sedikit aja kan. Sedikit aja. Nanti kan ada part 2-nya lah mungkin ya. Karena kita juga sedang menikmati suasana alam ya kan. Ini salah satu tempat wisata kalau kalian belum tahu. Ikon Di Arga Makmur. di Arga Makmur. Kita sebut sebagai alun-alun Arga Makmur seperti itu ya kan. Alun 2. Nah, jadi gini Bro Go, tapi sebelumnya kayaknya Sebelum nonton video ini, nah itu kayaknya Bro Go. Jangan lupa jangan lupa apa kameramen? Jangan lupa di subscribe, subscribe, like, komen, dan share. share ke teman-teman kalian ya guys ya, Ya, atau jangan lupa. save untuk ditonton lagi. Share. Nah jadi gini Bro Go, sedikit saya tertarik kemarin dengan perkataan seorang supir truk Bro Go yang mengatakan kalau kita tidak kerja tidak bisa makan. Ini kayaknya seru nih, bincang-bincang konsep rezeki lah ya. Maksudnya dia cuma doa aja gitu kan, tapi tanpa usahanya kan. Nah ya, apakah benar gitu Bro Go? Kalau menurut Bro Go sendiri gitu, kalau memang kita nggak kerja nggak makan ya? Kalau nggak kerja nggak makan. Ya. Kalau menurut saya memang kan ada apa istilah yang mengatakan bahwa usaha itu kan tidak mengkhianati hasil. Iya. Tapi memang pada dasarnya itu semua yang akan dilakukan dan membuahkan hasil itu pasti ada usahanya dulu. Pasti ada usaha. Pasti ada usahanya. Dan usaha itulah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang itu menerima atau mendapatkan derajat berhasil, sukses ketika dia usaha, berapa banyak orang yang mungkin ketika pada hari ini banyak menjadi orang sukses, tapi di balik itu pasti ada 1-2 masalah yang ditutupinya, yang pernah jatuh, yang pernah down. Nah, disitulah Allah melihat usahanya, ikhtiarnya sebagai bentuk pahala di hadapan Allah. Berarti memang kalau istilahnya kalau di dalam permasalahan tadi kan, kalau nggak kerja nggak makan itu bisa jadi benar bisa jadi salah gitu. Jadi Yang penting konsep ininya ya, ilahiyahnya harus ada sebenarnya. Bahwasanya yang memberikan rezeki itu kan Allah kan, bukan kita. Tapi gini Bro Go, menarik ini Bro Go. Karena saya pernah membaca buku namanya 9 Pintu Rezeki. Kita yang pertama dituliskan di situ adalah rezeki yang dijamin Bro Go. Rezeki yang dijamin. Tanpa usaha, tanpa ini pun ada Bro Go. Itu contohnya adalah kayak makan. Makan itu termasuk rezeki yang dijamin. Karena apa? Karena Allah mengatakan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu ekor pun hewan melata di dunia ini yang tidak Allah cukupkan rezekinya. Bahkan para ulama mengatakan ketika tidak ada rezeki lagi atau rezeki yang tampak seperti rezeki makan ini, maka ketika itu pula nyawanya akan segera berakhir. Artinya ketika Allah tidak memberikan dia rezeki, seketika itu pula berarti artinya dia tidak hidup lagi di dunia ini. Nah, artinya saya ngambil pelajaran Bro. Orang-orang gila di pinggir jalan itu kadang tanpa usaha, tanpa apapun mereka makan juga Bro. Ternyata urusan makan ini adalah rezeki nomor 1, rezeki yang Allah jamin dan itu pasti Allah berikan. Cuman yang membedakan Bro, dia mau makan pakai apa? Ya, dia mungkin istilahnya dia kalau pengen sehat ya kan, pengen pakai sayur, pakai daging yang mungkin belinya harganya mahal. Nah inilah tadi yang diusahakan tadi ya kan, kira-kira kan, yang mereka usahakan tuh di sini sih. Tapi jangan sampai kita mengatakan gini guys, ketika kita nggak kerja nggak makan, nah, itu masuknya dalam syirkul asgor Bro. Saya pernah mempelajari itu adalah kesyirikan asgor, syirik kecil. Kenapa? Karena dia mempercayai dia makan karena hasil kerja keringat dia sendiri, bukan karena Allah. Dia melupakan konsep itu. Sejatinya kan kita makan itu kan diberikan kesehatan sampai sekarang itu kan Allah yang memberikan kepada kita semua, bukan karena pekerjaan kita. Kalaulah tadi dinilai tadi kan ketika kita berusaha tapi hasil tidak maksimal, nah maka Allah kan menilai itunya saja, menilai usahanya saja, seberapa besar perjuangan kita. Nah, kalau di dalam konsep usaha ini saya mengingat kisah Nabi Nuh Bro. Nabi Nuh itu usahanya inni da'utu qaumi lailan wa nahar. Dia berdakwah kepada kaumnya itu malam dan siang. Ya kan, dia berusaha. Tapi Allah kasih pengikutnya itu hanya jumlahnya belasan. Nah, ini artinya dia berusaha tapi hasilnya tidak maksimal. Mungkin kalau dikatakan orang yang paling sedih dalam berdakwah mungkin Nabi Nuh.
karena dia berdakwah siang malam selama 950 tahun tapi tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Tapi kan Allah nilai prosesnya. Nah inilah ya guys, prosesnya ini kan luar biasa ya. Allah angkat derajat seseorang itu karena proses tadi. Seperti itu ya bro, kayak gambarannya. Nah ini kan menarik bro. Kemudian saya tertarik juga dengan konsep rezeki nomor 2. Nomor 2 itu kan rezeki yang dipaksakan. Rezeki dipaksakan ya. Nah, jadi rezeki yang dipaksakan ini seperti ini kalau dari buku itu saya baca. Rezeki yang seharusnya mungkin belum menjadi milik kita tapi dipaksa untuk milik kita. Seperti cicilan. Kita nyicil mobil. Ketika kita mau beli belum ada uangnya 150 juta. Cuman dia mau memaksakan mobil itu ada dan memakai mobil itu. Jadi dia memaksakan untuk bisa memakai. Itu masuk ke rezeki yang dipaksa. Rezeki yang dipaksakan. Jadi hadirnya rezeki akibat pemaksaan. Dalam artian, tapi ada juga konsep yang mengatakan ya kalau kita nggak kayak gini nggak dapat. Ini kan jadi sering simpang siur gitu kan. Nah, tapi ini dibenarkan bro. Dalam konsep itu rezeki itu nggak apa-apa. Rezeki kita diminta secara paksa. Karena Allah akan memberikan kita kadar untuk memampukan membayarnya. Asalkan tidak ada ribawi, tidak ada unsur-unsur haram di dalamnya. Seperti itu mungkin. Nah ini kan seru sih memang kalau kita ngobrol masalah konsep rezeki. Terus biasanya kalau rezeki di kalangan anak muda ini permasalahannya apa bro? Saya kurang tahu lah, Ustadz Gaul kurang tahu. Ya, tapi sebenarnya rezeki itu bukan hanya materi. Bukan Iya. Uang banyak memang rezeki, mobil banyak itu memang rezeki. Tapi sehat kita pada hari ini itu pun rezeki. Itu pun rezeki. Anak-anak kita sehat, keluarga kita, kerabat kita, tetangga kita sehat, saudara, teman, sahabat semua sehat, itu adalah rezeki buat kita semua. Allah itu mengasih rezeki kepada hambanya dari jalur yang tidak disangka-sangka. Kalau di dalam Quran itu wa may yarzuquhu Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa may yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah itu mengasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Bisa jadi mungkin pada hari ini kita merasa ekonomi kurang, semua kurang. Tapi ketika kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, nah disitulah rezeki datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Jangan salahkan, saya pernah mendengar ceramah Ustaz itu. Rezeki kalau ketika kita masih kayak gini atau masih jomblo kayak gini, dan rezeki ketika sudah menikah itu beda. Ketika orang mau menikah memikirkan, aduh saya nanti punya anak gimana menghidupinya, saya punya istri gimana menghidupinya, ini itu. Tapi ketika sudah menikah itu rezekinya beda lagi, bahkan dari arah yang tidak sangka-sangka. Karena yang mencukupkan itu kan Allah, bukan kita. Kalau bukan tidak, kita yang harus yang mencukupkan rezeki. Kalau tidak percaya, menikahlah. Ustaz Gaulnya juga belum nikah. Nah memang ini seru bro. Memang di kalangan anak muda itu sering sekali kayak gini. Susah sekali nyari uang, kayak gitu kan. Tapi sebenarnya ada bro, rezeki yang diusahakan. Nah, sebenarnya kalau dia mau berusaha pasti dapat. Cuman terkadang kita kan belum mau berusaha. Jadi Allah masih mencukupkan sekemampuan kita aja. Maksudnya memang untuk kebutuhan kita aja. Kita bisa makan, kita bisa jajan, kita bisa ini gitu. Sering kali kayak gitu kan. Cuma kalau kita diusahakan sebenarnya ada. Cuma kadang kita belum percaya itu karena memang mungkin belum nikah tadi kan. Belum ada beban ya guys ya. Belum ada beban. Jadi belum terasa kayak kita pengen mencari banget gitu. Jadi memang nggak ada. Jadi saya dulu pernah bincang-bincang sama Bro Yusuf namanya di Bandung itu. Dia bilang gini, kenapa anak muda itu susah kaya? Dia bilang, karena kita itu merasa tanggungan hidup kita hanyalah diri kita. Dan Allah katakan cukup. Rezeki itu kan sejatinya Allah katakan cukup. Mungkin Raffi Ahmad itu bro, dengan kekayaannya yang miliaran mungkin, Sultan ya. Sultan lagi saya bisa bilang. Itu kalau dalam pandangan Allah itu cukup bro. Dalam pandangan manusia kita mengagul-agulkan atau wah gitu kan kita. Ternyata bro, kalau saya logika kita ya, rumah sebesar itu bayar listrik sebulannya berapa? Paling jutaan kayaknya. Pajak mobil, kendaraan-kendaraannya udah berapa juta. Kemudian bayar-bayar pembantu dia, supir pribadi, pemotong rumput, asisten, apa semuanya udah berapa. Mungkin
untuk per bulan aja pengeluarannya untuk hanya kebutuhan kayak gitu aja mungkin bisa sampai 50 sampai 100 juta bro. Jadi wajar mungkin dikasih gaji per bulan 200 juta ya kan, karena memang kebutuhannya seperti itu. Kemudian dia membiasakan makan sekali makan 70.000 mungkin atau 100.000 mungkin bro. Kayaknya nggak mau bakso-bakso pinggir jalan ya. Nggak mau. Jadi saya analogi saya atau logika saya adalah mereka itu di pandangan Allah cukup. Pandangan kita mungkin wah enak nih ya jadi kayak mereka. Ini udah ada guys. Seperti dulu kaumnya Lut, kaumnya Korun pada zaman Korun itu, dia selalu mengatakan ya wailata mislama utiya Korun. Mereka berandai-andai, seandainya kami diberikan harta seperti apa yang Allah berikan kepada Korun. Ya kan? Memang ini sudah ada. Sejatinya kan sejarah ini kan adalah pengulang. Artinya seringkali kita melihat orang yang mungkin dari tadi kata Bro Go kan rezeki itu sebenarnya bukan dari materi saja. Kita melihat dari materi itu kayak wah ini enak banget jadi dia, enak banget jadi anaknya Jokowi. Jokowi. Jadi anaknya presiden gitu kan, atau jadi anaknya pejabat, minta ini itu ada, minta motor dibelikan, minta mobil dibelikan. Ternyata ada juga terkadang mereka itu ada yang nggak bisa makan daging, nggak bisa makan gula, nggak bisa jalan sana sini karena mukanya terlalu glowing kan. Bersyukurlah, kuncinya bersyukur ya bro kan. Azidannakum. Saya punya jam nih Tan. Iya, gimana? Jam ini memang tidak terlalu mahal, Asik. tapi berharga lah. Pakai duit belinya. Iya. Nah kalaupun saya punya, emang bisa bro. kalaupun saya punya jam 1 miliar misal, kalau ada jam 1 miliar, Ada bro. 500 Rolex. Kalau saya punya jam 1 miliar, saya bawa jalan-jalan, tapi ketika saya lihat di jalan itu ada pemulung, ada orang miskin yang satu hari tidak bisa makan, banyak anak yatim yang makannya hidupnya terbatas, saya merasa bersalah memakai jam ini. Bener. Ya. Dan pertanggungjawaban di akhirat nanti lebih banyak. Dan buat teman-teman dan buat teman-teman semua, ketika kita pernah berpikir, waduh, si tetangga kita misal udah dikasih mobil sama Allah, kok saya masih motor? Jangan bersedih. Ketika bisa jadi itu skenario Allah, bahwa ketika Allah mengasih kalian mobil, Anda bisa jadi lupa sama Allah. Benar sekali. Ya, karena semua yang ada di dunia ini adalah milik Allah, dan ketika dikasih oleh Allah itu namanya rezeki, kenikmatan. Tapi kadang ada juga ya bro, sana stadriju min haitsu la ya'lam. Bisa jadi diberikannya karena istidraj, ya kan? Allah akan memberikan min haitsu la ya'lam, dan dia tidak menyadari bro. Tidak pernah ibadah, tidak pernah sholat, tapi rezekinya lancar. Beli mobil gampang, hartanya banyak, anaknya sehat, keluarganya sehat, tapi jarang beribadah. Nah itu sana stadrijuhum. Nah ini yang lebih ngeri ya guys ya. Mungkin kita bersyukur lah. Maaf ya guys ya, kami kurang semangat ini. Mungkin karena nggak tahu ini kondisinya gimana. Yang penting kita hadir untuk kalian ya. Mungkin ada manfaat sedikit yang bisa kalian ambil ya. Udah berapa menit kameramen? 8 menit? 13 menit. Mungkin cukup dulu ya bro. Cukup dulu untuk, karena udah azan juga di sini. Iya udah azan. Jangan nanti kita lanjut part 2. Jangan lupa subscribe-nya, like, komen. Oke, semangat. Besok istidraj. Istidraj. Kita materi besok istidraj. Siap. Kalau teman-teman semua yang merasa ada di pikirannya mau sedekah judul, bolehlah komen di bawah ini. Komen apalah judulnya, tentang apa kan, biar nanti kami saring, biar kami sharing, biar kami tampung, dan biar kami siapkan materi-materinya. Nah itu. Oke guys, mungkin sekian dulu. Kita lemas banget gini bro, gue ngapa nggak tahu nih saya nih. Aku lo kau lihat, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.